Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan mau di tahun 2024 ini apa, saudara? Kita naik level dalam mengasihi Tuhan. Masih ingat ya, saudara? Jadi hari ini kita akan lanjutkan. Mari kita buka firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang buat saudara Benny sama saudara Lia dan turut hadir dalam ibadah kita dari jauh ya. Kayaknya itu yang paling jauh, lebih jauh dari rumah saya. Kita baca Yohanes 14. Yohanes 14. Seperti biasa, nanti kalau saya sampaikan firman, bagian proyektor langsung buka aja, langsung dibuka. Jadi ada beberapa ayat, sebagian saya kutip, saya langsung bacakan, sebagian akan dibaca sama-sama. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, namanya jika ya, jika itu kalau ia akan apa? Menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dahsyat ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, topiknya kan kita tahun ini naik tingkat dalam mengasihi Tuhan. Dulu mengasihinya, sempat saya sampaikan kalau kita mengasihinya dulu biasa, sekarang lebih dari biasa, lama-lama luar biasa. Bayangkan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Siapa yang mau didatangi Tuhan? Jadi mengasihi Tuhan dulu, melakukan firman-Nya, datang. Dan enggak cuma bertamu ya, apa ya kan? Diam bersama-sama. Makanya Tuhan kan bilang, minta apa saja jika kamu dalam aku dalam kamu. Minta apa saja. Kira-kira orang yang di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu mintanya aneh-aneh apa enggak? Mintanya selalu untuk yang baik, yang paling cocok, yang paling mulia, yang paling oke. Dia tidak akan minta, Tuhan aku minta mobil 10, enggak akan. Tapi dia akan ngomong gini, 10 buat apa ya? Jadi betul sanjungan enggak ya dari buat tetangga dia? Karena isi hatinya kan kasih. Dia akan minta gini, Tuhan aku minta mobil 10 tapi atas nama saudara satu-satu. Dikasih. Karena apa? Mengasihi Tuhan, melakukan firman, tinggal dalam aku dalam dia, Tuhan diam, nggak mampir loh, nggak mampir, diam, tinggal. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak, kebalikannya. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau nggak melakukan firman, Tuhan diam bersama-sama kita. Loh, tapi saya diberkati Pak. Sekali saya ngomong, kalau berkat jadi ukuran utama engkau berkenan di hadapan Tuhan, wah ya berarti repot. Berarti surga bisa Anda beli, nggak bisa. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, mau next level, dulu kan Anda sudah jadi pelaku firman. Hari ini kita belajar. Karena gini ya saudara, kalau ukur orang berkenan di hadapan Tuhan itu menurut saya tidak gampang. Karena kalau Anda baca di Matius 7 ayat 23, orang boleh buka, bukan orang yang berseru-seru kepadamu Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak-Ku.
Bukan orang yang buat mujizat, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenalmu. Jadi bukan berarti Anda melakukan hal rohani. Saya khotbah di sini, Bu Septi BBL, ini overhead, nanti si Lois ini main, Calvin main, Elo main. Bukan itu kurangnya engkau rohani, enggak. Bukan itu kurangnya engkau masuk surga, tidak. Anda jangan bilangin nanti, Tuhan aku sudah main keyboard demi namamu, Tuhan aku sudah main drum demi namamu. Tuhan bilang ini, nyala kan buat bicara. Saya sama Isa juga gitu. Jangan sampai firman ini bukan untuk Anda, ya untuk saya juga. Tidak. Jadi bukan berarti Anda melakukan hal rohani itu ukuran engkau berkenan bagi Tuhan. Tapi Tuhan minta ada apa? Pelaku firman. Hari ini kita bahas ini. Kalau engkau sebagai pelaku firman, sudah, Pak, saya dari baptis sampai hari ini, atau dari lahir, bahkan mungkin yang Kristen sejak lahir, sudah melakukan banyak firman. Tahun ini Tuhan mau engkau menjadi pelaku firman yang next level, naik tingkat. Seperti apa itu, Pak? Kita bahas. Ada 3 hal yang penting yang engkau harus tahu. Kalau engkau mau menjadi pelaku firman yang sejati, temanya hari ini simple. Menjadi pelaku firman yang sejati, yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama yang Anda harus waspadai adalah tujuanmu melakukan firman. Yang pertama menjadi pelaku firman yang mencari perkenanan Tuhan. Nah, banyak orang murah hati, memberi, berbagi, ramah, senyum. Tapi yang dicari bukan perkenanan Tuhan, tapi hormat manusia. Yesus kalau marah sama orang Farisi gini, iya kamu duduk di pasar supaya kamu dihormati orang. Bayangkan orang rohani duduk di pasar. Saya juga bingung kok Tuhan kok ngomongnya Yesus ngomong kamu di pasar-pasar duduk supaya kamu dihormati. Ya, iya ya, aku di pasar ya. Harusnya dia nginjil ya. Orang Farisi itu harusnya dia di bait Allah, kok di pasar, saya juga lihat. Yesus ngomong gini supaya kamu dipuji orang. Dan yang pertama yang Anda harus perhatikan, Anda ini pelaku firman. Saya percaya di ruangan ini tidak ada yang tidak jadi pelaku firman. Masalahnya adalah apakah Anda pelaku firman yang biasa atau yang mau next level, mau naik tingkat. Karena kalau engkau mau naik level mengasihi Tuhan, engkau harus naik tingkat sebagai pelaku firman. Yang pertama, jadilah pelaku firman yang mencari perkenanan Tuhan. Bukan demi keuntungan dan kepuasan diri sendiri, atau bukan untuk perkenanan manusia. Sebuah pengorbanan, bisa nggak orang memberi tanpa kasih? Bisa. Tapi kasih mungkin nggak tanpa memberi, tanpa berkorban? Nggak mungkin. Tong kosong nyari bunyinya. Dikatakan teman-teman ngomong apa? Seperti gong yang bergelincing. Percuma aku memberikan diriku untuk dibakar, kata Rasul Paulus. Kalau aku tanpa kasih semuanya sia-sia. Nah, Pak, gimana caranya supaya saya itu bisa tahu saya ini pelaku firman yang mencari perkenanan manusia apa perkenanan Tuhan? Caranya tidak lain, tidak bukan adalah seperti Daud. Pujilah aku Tuhan, cobalah. Itu lagu yang paling ditakuti anak Kristen, paling ditakuti. Tapi waktu saya diizinkan sakit, saya enteng nyanyi lagi karena sudah nating tulus. Tahu itu bahasa Belanda, bahasa Madura, nating tulus. Sudah tidak takut apa-apa. Tekno Tuhan supaya aku timbul seperti emas, murni seperti perak. Caranya cuma satu, ujilah aku. Nah, saudara, diuji Tuhan itu jarang semua.
sakit semua, remuk. Sebelum diuji Tuhan apa? Ujian dirimu sendiri. Wis lebih enak, serius lebih enak. Atau minimal tanya suamimu, istri-istri nanya suaminya. Setahun ini aku tuh salahku apa? Kalau saya sering nanya sama istri saya, tahun ini aku ini salah apa? Suami-suami pernah nanya gak sama suami istri? Misalnya akhir tahun, awal tahun, ini gak dikoreksi. Atau paling enggak, engkau mengkoreksi dirimu sendiri. Coba belajar berandai-andai dalam hati, supaya engkau menguji dirimu sendiri. Apakah engkau tipikal pelaku Tuhan yang mencari perkenanan Tuhan, atau engkau tipikal yang mencari perkenanan manusia? Mungkin kau selama ini pelaku firman, tapi mungkin berarti tidak nuduh, mungkin engkau masih seringkali nyari hormatnya manusia. Kalau engkau melakukan firman, engkau nggak dihargai, engkau sakit hati. Engkau ngasih, orangnya nggak bilang terima kasih, engkau sakit hati. Ngasih rantang ada lodenya, baliknya rantang kosong, kok mosok balik rantang kok nggak ada jagungnya. Jadi cobalah, seringlah, ujilah dirimu sendiri. Apakah perbuatan kasihmu itu murni? Apakah engkau sebenarnya ada harapan? Walau secuil itu ada harapan saat engkau melakukan firman Tuhan. Contohnya, kita kan sudah bertahun-tahun ya tidak pakai edaran kolektor, terus perpuluhan juga tidak pernah. Paling yang berani ngomong istri saya. Kenapa? Supaya Anda diberkati. Anda kalau besok pagi dikirimi orang pizza, kirimi saya kan? Nah, saya tidak dapat apa-apa. Tapi saya senang kalau Anda diberkati. Jadi coba tanya ke dirimu, kalau saya setia perpuluhan tapi tingkat langit belum dibuka, apakah setia? Kalau engkau ngomong, ya apa Pak? Katanya kan janjian tingkat langit dibuka. Berarti Anda melakukan jadi pelaku firman yang nyari perkenanan dirimu sendiri. Mentalnya mental dagang, kayak orang investasi loh, kayak orang tombokan togel, 10.000 berharap dapat 1 juta. Perpuluhan itu bicara kesetiaan. Kayak orang di sini kan, kayak nggak malas debat masalah perpuluhan. Harus apa tidak harus? Sekarang banyak itu seliweran di medsos. Kristen progresif, Kristen yang memahami firman Tuhan dengan akalnya. Anda kalau tahu ada sebuah tokoh Katolik namanya Santo siapa saya lupa. Dia mencoba menakar air laut dengan gelasnya. Tidak bisa. Anda memahami Tuhan itu tidak bisa. Otakmu cuma segini. Itu pun masih error kadang-kadang. Ngantuk, tidak sadar, error. Tuhan kakinya bertumbuh di atas. Benar mungkin Anda menyelami Tuhan, jelas tidak masuk akal. Saya kalau gemes kadang-kadang di medsos saya ikut komen, saya tanya, kalau perpuluhan kewajibannya cuma 100 rupiah, debat enggak? Debat? Enggak. Akarnya debat itu apa? Cinta akan uang. Jadi jangan ikut debat perpuluhan. Kalau mau debat ngomong gini, kalau Alkitab diganti misalnya, perpuluhan cuma 100 rupiah, siapa yang tidak ngasih? Semua ngasih. Pak, permen itu Pak, sekarang 300, 500 Pak satu Pak. 100 rupiah saya debat ke budget lah ya iya. Sebenarnya masalahnya hanyalah nominal duit. Kalau 100 rupiah debat enggak orang-orang? Debat enggak? Enggak. Berarti apa? Akarnya apa?
cinta akan uangnya. Sederhana. Jadi kembali ke memuji hati. Kalau engkau perpuluhan tapi belalang pelahap belum dihalau, dan belum ya, saya bilang belum. Sekian, tanggung jawab sendiri. Karena engkau mengharapkan timbal balik tanpa sadar ya. Yang pertama, jadilah pelaku firman karena engkau mencari perkenanan. Jangan mencari hormat manusia, jangan mengharapkan akibat atau menuai sesuatu. Kalau engkau mendoakan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, tapi juga belum berubah-ubah, engkau berdoa, enggak apa-apa, enggak ada hasil. Berarti engkau berdoa bukan karena untuk menyenangkan Tuhan. Engkau berdoa karena engkau ingin suamimu, anakmu, istrimu berubah. Tidak gitu konsepnya. Hari ini kita belajar naik level. Jadi pelaku firman yang cuma memandang menyenangkan Tuhan. Kita itu seringkali diam-diam, tidak ada yang tahu. Waktu melakukan sesuatu yang Tuhan beritakan, apapun tidak mau berpuluhan, apapun. Ada orang ngomong, saya ini sudah jaga kesehatan, makannya sudah bagus, tapi kok sakit. Terus tak ngawur aja makannya. Karena engkau makan sehat supaya sehat. Makanlah sehat karena ini bait Roh Kudus. Selesai. Karena untuk perkenanan Tuhan. Pak, kayak berat Pak. Semua jemaat sudah nahan napas ini. Kayak berat nih, materi. Iya, apa-apa. So, saya tidak dengar orang napas ini. Jangan-jangan sudah pingsan. Pak, jangan nanti kamu berat-berat gini Pak. Darah kita kalau nggak melakukan dosa. Daripada aku kena ISK ya. Kalau kamu tidak menasihatkan yang baik, maka dosa itu akan ditangguhkan. Matang. Saya ngomong sama Tuhan, khotbah terima kasih ini gampang susah. Setahun loh Tuhan, tanggung jawab loh Tuhan. Kan Tuhan mau kau naik level, makasih. Karena cuma satu syaratnya untuk selamat, apa? Bertahan dalam kasih sampai kesudahan. Bukan sampai engkau bosen, enggak. Bukan sampai engkau jenuh, enggak. Sampai kesudahannya. Engkau mau pelayanan, mau main keyboard, mau saya khotbah, tapi kalau saya tidak bertahan dalam kasih, enggak selamat. Yesus yang ngomong. Anda kalau tahu Yesus, makanya saya anak muda tak ngomong itu toh. 4 Injil baca nih. Ulangi kalau perlu. Di situ kau akan belajar Injil yang murni. Murni itu yang ngomong Yesus semua. Yohanes 12:43 ngomong gini, jangan kita mencari hormatnya manusia, tapi hormatnya Tuhan. Mari kita buka Matius pasal 6. Nah, kita cepat aja. Saya bacakan ya. Nanti bisa ikuti di slide. Ingatlah, ayat 1, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka apa? Dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu di surga maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita harus memuji diri seperti Daud di Mazmur 139, apa? Ujilah
Selidiki aku ya Allah, Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, ya Tuhan, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Orang yang rinduannya menyenangkan Tuhan akan berfokus kepada perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kita buka Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba. Saya berdoa Anda menjadi pelaku ini yang mencari kesukaan Tuhan. Yang kedua, Anda harus jadi pelaku firman yang tanpa, jadi ngomong tujuannya ya, saya ngomong sasarannya siapa. Jangan jadi pelaku firman yang memandang muka. Kita buka Yakobus 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berdosa. Tadi ya, ulangi. Kalau kamu memandang muka, kamu berdosa. Dan oleh hukum itu jadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Orang Kristen tidak boleh rasis. Cina, Jawa, Belanda, Afrika, semua Tuhan cinta. Kalau engkau masih rasis, hari ini juga bertobatlah. Orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang, jangan menghina karena yang menciptakan ya Tuhanmu. Kalau protes-protes, kenapa Tuhan enggak semua orang Cina di bumi ini? Kenapa enggak semua orang Jawa? Kenapa enggak semua orang Belanda aja Tuhan? Kenapa enggak semua orang Afrika aja? Adil Tuhan enggak? Gelap gulita enggak? Awas ya, ini menciptakan Tuhan yang memberkati engkau. Jangan kau singgung. Yang rasis bertobat. Jangan memandang muka. Menerapkan firman Tuhan itu, medianya cuma satu, siapa? Sesamamu. Siapa yang mau berpulang langsung ke surga? Mau? Tak hari tak doakan. Langsung bawaan Tuhan. Perpuluhan debat di medsos. Saya ikuti medsos ini pada perkembangan zaman lah. Gimana para penyesat ini sedang bergerak, gitu aja loh. Supaya saya bisa ngomongin domba saya. Karena kalau saya tidak ikuti medsos, saya tidak gaul, saya tidak ngerti model penyesatannya kayak apa. Kayak sistem progresif sekarang itu. Saya tidak bisa nyegah Anda sesat, bahaya. Sedangkan wajib saya ngomongin Anda. Saya mau perpuluhan masuk surga. Karena takut nanti dikorupsi bisa, nanti dipakai saya beli sepatu. Kasih tahu ya. Saya jadi saya itu nggak pernah bayar PK, tapi setelah saya full time, tak terima PK. Kalau saya pernah ngomong sama saya, kalau uang beja menipis, PK-nya turun ya, loh, apa-apa, baru PK, apa-apa, biasa ya. Kita kasih tahu, kalau engkau takut duitmu dipakai nggak benar sama gereja, kasih sendiri sama Tuhan, naik ke surga. Tapi nggak tahu bisa balik nggak, itu masalahnya. Biasanya sekali naik nggak pernah balik. Cuma beberapa orang yang mengaku naik turun surga, saya nggak tahu. Naik turun neraka surga saya ngeri. Saya cuma pernah dapat penglihatan, saya nggak pernah ngaku naik surga. Saya pernah melihat surga, tapi saya itu penglihatan, yakin. Bukan saya naik. Anda mau berbulan naik supaya Anda yakin diterima Tuhan apa diterima gembala? Naik mau, ada yang mau nggak berani naik. Tak doakan hari ini. Saya siap melayani penipuan. Siap saya. Iya. Saudara, mediamu untuk mengasihi Tuhan cuma satu, sesamamu. Jangan rasis.
Jangan lihat budayanya, jangan lihat kaya miskin. Kalau Anda baca Yakobus 2 ini kayak gini loh. Ada gembala kayak Yusak gini. Sing kaya begini. Shalom. Sing melaku dia. Halo. Ini ceritanya Yakobus pasal 2. Tak kasih tahu Anda. Makanya ngomong Yakobus 1, Yakobus ini, engkau memandang muka dosa. Anda menjadi pelaku firman, jangan memandang muka. Loh ini loh Pak, saya itu murah hati loh Pak, saya sama teman-teman saya. Tapi sama musuhmu, dongkak Pak, mantep no. Lapo, aku loh kayak ini tambah ditamplek. Ngejak bunyi di mesemi, di mencepi. Mana muka? Tuh, nah, apa ungkapan? Hari ini Anda tahu lagi diingat. Jangan mandang muka. Jangan mengasihi orang yang cuma kamu senangi. Jangannya cuma baik sama engkau. Jadi ngomong gini, apakah jasamu? Ya. Namun kita harus menjadi pelaku firman ke semua orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang muka. Yang ketiga, terakhir. Yang terakhir. Saya juga mau ke tetes. Kalau nggak males, biasanya kayak jadi ya. Menjadi pelaku firman yang apa? Yang ketiga, berhikmat dan bijak. Siapa yang kepingin anaknya pintar? Tak ralat ya, jangan pingin anakmu pintar. Ubah doamu. Bapak-bapak, tiap hari sempatkan tumpang tangan atas anakmu. Sebelum dia sekolah, sebelum dia kerja. Boleh tidak anak pintar, tapi tambah ono. Berhikmat. Karena hikmat itu di atas pintar. Saya ulangi, hikmat itu di atas pandai. Minta anakku pandai dan penuh hikmat surga, bukan hikmat manusia. Dikatakan Yakobus pasal 1 apa? Kalau engkau kekurangan hikmat, nggak pernah loh ada ayat cari mintalah pintar, nggak ada. Mintalah hikmat dari sumber hikmat itu. Permulaan takut akan apa? Takut akan Tuhan adalah hikmat. Jadi mulai hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mintalah anakmu ya hikmat. Tadi kita yang pertama, yang 3 Jadi kan saya bilang menjadi pelaku firman yang berhikmat dan bijaksana. Yang pertama yang berhikmat. Anda jangan pakai Galatia 1 ayat 10 tadi, kita baca ya lagi. Galatia 1 ayat 10 tadi baca. Ada orang bacakan? Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ada orang, saya tidak bilang saudara ya, ada orang yang menggunakan ayat ini untuk menerabas atau menerobos atau nggak peduli dengan firman lainnya. Jadi menjadi pelaku yang berhikmat itu adalah jangan Anda mengatasnamakan Anda melakukan kehendak Tuhan, tapi dengan melakukan kehendak Tuhan ini Anda melanggar firman lainnya. Anda mengasihi orang, mau menasihati, tapi Anda menasihatinya di depan banyak orang. Anda menasihatinya kasar. Itu sama dengan Anda melakukan kehendak Tuhan A,
Kan disebutkan perabot kasih itu menasihati. Anda menasihati tapi caranya salah. Anda menanggapi firman lain nggak? Pada firman ngomong gini, kalau engkau menegur orang, ajaklah dia 4 mata berdua supaya tidak malu. Tapi Anda gara-gara pakai ganda 1 ayat 10, Pak gak mau urus Pak, orang itu seneng gak seneng saya tegur depan banyak orang dengan cara yang tegas Pak. Padahal orang bilang tegas itu sama dengan disamakan dengan kasar. Padahal bilang apa? Waro kelembutan. Pak, Bu, Mbak, Pak, Mas, Mbak. Enggak boleh gini, salah. Jadi gara-gara pakai ganda pasal 1, katanya aku enggak ngurus nyari. Enggak. Katanya aku enggak boleh cari kesukaan manusia. Enggak boleh, enggak itu maksudnya Galatia ini. Jadi yang ketiga ini ngomong apa? Jadilah pelaku Tuhan, pelaku firman yang berhikmat. Jangan Anda melakukan satu kehendak Tuhan A, ayat A Anda lakukan, tapi Anda nabrak ayat B. Anda tidak berhikmat. Anda ngawur. Berhikmat itu kan tadi saya bilang di atas pinter. Sebab dalam hikmat ada mengandung apa? Kebijaksanaan. Dimana dikatakan kalau kita ngomong Pancasila disebut apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Jadi, saudara, ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak ada yang kontradiktif atau kontradiktif. Kalau Anda beli obat, bisa ada kata-kata apa? Kontradiksi. Yang alergi nggak boleh, ibu lagi menyusui nggak boleh, ya ada ya, atau di obat selalu gitu. Firman Tuhan itu tidak kayak obat, ada kontradiksi yang tidak ada. Ayat 1 sama ayat 2 tidak pernah bertentangan. Nah, salah satu kalau saya singgung sedikit tentang yang sekarang lagi ngetren Kristen progresif itu tabrak-tabrakan ayat, wis ngeri. Dicomot yang disuka-suka itu perpuluhan bayar. Oh ini enak ini, oh ini. Jadi ayat itu tidak pernah kontradiktif, tidak pernah saling bertentangan. Saya ini ngomong ada anak muda ya, ada Elo, ada Alvin, ada Ica, ada Elis, ada Sofia. Paling ayu itu loh, Besia. Pak seumur hidupnya di dalam ayu ya, pengenalan Pak. Ayu kan ada cuma aku kalau ngelek. Amin. Tapi paling ayu bujuku. Ya apa? Kecap nomor 1. Katanya Beni ya, dia yang paling cantik, ya Ben. Saya pernah tanya anak muda, nggak pernah sih, berapa kali? Ini khusus buat Alvin, Elo sama yang bersinggah-singgah. Tak contohkan, ini contoh saja. Pak, boleh nggak menikah tanpa restu orang tua? Wah, ini pertanyaan Farisi. Bahaya ini. Bahaya ini. Tapi saya nyontoh Yesus. Yesus itu kalau jawab pertanyaan yang sulit, dijawab dengan pertanyaan lagi, mateng. Tanya lagi orang itu, bisa nggak, boleh nggak merokok? Kan di Alkitab nggak ada, di firman Tuhan juga nggak ada. Menikah tanpa restu orang tua boleh nggak boleh? Ada? Nek ada yang kita sekolah kita lagi ya? Nggak ada. Jadi kalau saya bilang boleh, bahaya. Bilang nggak boleh, mana ayatnya Pak? Merokok ya gitu kan? Boleh merokok enggak? Wah, si Farisi. Tuhan berikan aku hikmat untuk mengatasi Farisi-Farisi. Aja gini, merokok boleh enggak? Ada ayat. Dia bilang kan sih gini, sok rohani kan? Yang tanya ke saya begitu pasti sok rohani. Bila boleh Pak merokok.
Loh, kenapa? Dia mungkin gendeng, dia tuh gendeng. Kok tanya kenapa? Ya nggak boleh pokoknya lah, ini salah kan? Karena itu merusak bait suci. Tubuhmu adalah bait roh. Saya sampai ngomong, sorry ya, ini tolong jangan disalah mengerti. Kalau engkau bisa merokok dan menjamin engkau tidak akan sakit gara-gara rokok, merokoklah. Tapi kan nggak mungkin, itu isinya racun kok. Apakah silakan merokok begini? Dalam nama Yesus, setiap rokok ini tidak akan membunuh saya. Berani? Siapa yang merokok gitu? Mungkin itu gereja baru. Tidak tahu. Sama kali Yesus tanyai, apakah kami harus bayar pajak? Jawab Yesus apa? Lihat koin itu. Gambar siapa? Kaisar Tuhan. Berikan jadi hak Kaisar. Berikan jadi haknya Tuhan. Mateng bang. Kaisar cuma bayar pajak. Tuhan minta apa? Seluruh hidup. Mateng bang. Jadi jangan pernah ada Farisi dan saya. Percuma, habis saya. Karena saya sudah dijanji Tuhan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tak jawab, katanya balik pasti zamannya. Boleh gak orang merokok? Boleh. Kalau engkau berani jamin, engkau tidak akan sakit. Siapa yang bisa jamin tidak sakit dalam merokok? Ya ada yang berani lah. Sekarang saya makan petis, saya tak batasi kok. Karena saya tahu, tidak banyak baik. Tidak boleh sering-sering. Saya ngomong sama anak-anak muda yang pernah tanya saya, tidak satu loh, berapa? Saya cukup sering tanya ini. Anak muda dengerin ya. Kalau engkau mau menikah tanpa restu orang tua, saya tanya, bisakah engkau menjamin kehidupan pernikahanmu nanti engkau tetap hormat kepada mertua, kepada orang tuamu? Bisa? Bisakah engkau menjamin 9 buah itu tetap ada? Ketemu dengan orang tua yang kurang setuju, damai sejahtera, damai sejahtera. Saya suka cita. Maka saya bilang, ayat itu tidak boleh tabrak-tabrakan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah kontradiktif. Jadi, Pak Abed tidak jawab, dia tidak jawab saya. Oh, dia tak tanya, boleh rokok apa enggak, dia tidak dijawab. Ya sudah. Jangan doanya cuma satu, rayun sampai merestui ya gitu. Doa orang benar besar. Jangan dia bilang, aku kasih mimpi bahwa dia jodohku. Bapak umum tuh nggak setuju, tak sikat lain. Berarti Anda tidak berhikmah. Gara-gara mimpi Anda mau jadi pelaku firman kan? Katanya jadi pelaku kehendak Tuhan. Tapi Anda mengeliminasi ayat lain, yaitu kau harus hormat ke orang tuamu supaya panjang umur, lanjut usia, engkau dikenyangkan. Nek bisa, engkau tanpa restu, engkau bisa tetap hormat. Aku tak belajar. Aneh, tak bisa. Tunggulah Tuhan yang bergerak. Bisa. Yang pertama, berhikmat. Jadi tidak boleh gara-gara Anda pakai harga satu, yang penting aku cari kesukaan Tuhan. Orang lain nggak suka, biar aja, tabrak aja. Jangan pernah pakai satu ayat untuk memaklumi tidak melakukan ayat lain, atau bahkan mengeliminasi ayat lain. Bolehkah sebuah tanda damai sejahtera dalam buah roh ya didapat saat melakukan sesuatu, namun dilakukan tanpa kelembutan dan penguasaan diri? Buah itu siapa yang menikmati? Dirimu atau orang lain? Kalau engkau bilang, aku melakukan ini dengan damai sejahtera, tapi orang lain tidak mendapatkan buah yang lain, damai sejahtera. Namanya buah itu ya. Pernah ada lihat pohon manggis makan buahnya sendiri?
Yang nikmati buahmu di orang lain. Kalau ada pohon mangga makan mangganya sendiri, mungkin sudah kiamat. Ada. Lihat istrimu, nikmati buahmu. Lihat suami, nikmati buahnya. Lihat bapakmu, ibumu, nikmati buahmu. Lihat anakmu, nikmati buahmu. Lihat tetanggamu, nikmati buahmu. Tanya orang musuh, nikmati buahmu. Saudara, mungkinkah di saat yang sama, menit yang sama, Tuhan disenangkan? Saya ulang ya, telingamu bukaan empat-empatnya. Saya punya telinga empat, bukaan enggak? Mungkinkah Tuhan disenangkan di saat yang sama, tapi hati manusia dilukai? Yohanes 1 Yohanes ngomong apa? Pendusta. Mana mungkin kau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kau membenci saudara? Ya oke. Jadi hati-hati. Jadilah pelaku firman dengan hikmat. Yang ketiga juga harus bijaksana. Kita buka Matius 23 ayat 23. Ini wajah-wajah orang mau liburan. Saya cepatkan aja. 23 ayat berapa? Matius 23 ayat 23. Senang, mau belum bukanya. Apa? Satu orang bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang pertama hikmat, jangan satu ayat untuk melanggar ayat lain. Yang bijaksana ngomong apa? Jangan satu ayat dilakukan, yang lain diabaikan. Dicomotin aja. Kita buka lagi Matius 15 ayat 5. Kasih contohnya, Matius 15 ayat 5. Matius 15 ayat 5, satu orang bacakan. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padamu yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Tahu akhirnya siapa yang ngomong sama bapak ibu ini? Ayah ibunya, papi maminya. Aku bulan ini tidak bisa ngasih papi mami ya, soalnya aku sudah berkeluar. Ini translasi gaulnya gitu lah. Di Markus baca ada ayat 7 ayat 13. Markus 7 ayat 13. Itu kamu gini, aku tuh sebenarnya bisa ngasih engkau, tapi nggak bisa karena aku harus persembahan. Oh Tuhan marah. Jadi engkau persembahan ya persembahan, tapi jangan mengabaikan orang tuamu. Yesaya 57 ayat 8 ngomong gini, hendaklah kamu memecah-mecahkan roti. Baca, wajar nggak percaya. Yesaya 57 ayat 8. Saya nggak pernah pakai ayat untuk meyakinkan Anda. Saya nggak pernah pakai sesuatu yang bohong. Engkau telah 58 ayat 7. Yesaya, supaya engkau memecah-mecah Tuhan tidak suruh engkau memecah-mecah persembahan supaya engkau bisa kasih orang tuamu. Roti, contoh gajimu 1 juta, per bulan berapa? 1.000 ya? Oh, bagi Anda puluhan, 1.000. Anda ngomong
Dan memberi itu punya saya. Karena aku sudah berpuluhan, tidak bisa ngasih orang tua. Kalau aku tidak berpuluhan, aku bisa ngasih. Berarti yang kau pecahkan perpuluhan, bukan rotimu. Nek rotimu ya 900.000 itu tadi. Kasih rotimu ke orang tuamu. Anak muda ya, sing anyaran kerja. Jangan lupa ngasih orang tua. Tidak bisa. Pak, papaku sufi mau enggak ada kamusnya. Ngasih itu enggak lihat kayak miskin, jangan manjangmu. Dan jangan berdalih hingga perpuluhan bersama Tuhan ngamuk. Kita buka lebih tegas lagi, Yakobus 2 ayat 10. Ini akan akhiri firman ini. Yakobus 2 ayat 10. Sebab apa? Siapa saja, kalau terjemahan yang baru bukan barang siapa, karena semua ayat di perjanjian baru yang kata-kata barang siapa ini kan ada ejaan di Indonesia baru namanya siapa saja, barang siapa, karena barang itu barang diganti siapa saja. Siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap kalau engkau mengabaikan satu semua yang kau lakukan lainnya itu tidak ada artinya, karena engkau dengan sengaja mengabaikan. Ngeri ya? Tuhan, wah ini dari Kristen. Iya, kayak gampang itu enggak ngomong jalan yang sempit itu menuju kekal. Janganlah suami-suami bisa menganiaya istrimu. Karena kau pakai ayat, katanya kan istri harus tunduk, Tuhan enggak tunduk ya dihajar karena firman Tuhan. Wahyu pasal 3 kita baca. Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 3:19. Atau orang baca kan? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan pakai ayat ini ya untuk hajar istrimu. Bos-bos, atasan, jangan hajar pembantumu ya. Ini katanya pakai bahasa Yunani-nya aslinya pai deo. Bukan menghajar KDRT, bukan. Kutegur dan menghajar ini mengajari paideo, artinya gini, mendidik, menuntun, salah, kiri, kanan. Dan bahasa aslinya paideo saya suka sekali, ini menuntun supaya lebih baik, naik level. Ini artinya. Karena ada suami yang pakai ayat ini, nggak nurut, kan Tuhan suruh tunduk. Katanya kalau aku sayang aku menghajar Pak, tendang aja Pak, injak aja Pak. Makanya terjemahan bahasa Indonesia ini ada yang mengeri-ngeri. Bukan menghajar, hanya hilang. Mengajar. Suami-suami jangan aniaya ini. Karena pakai ayat. Kalau enggak, engkau melakukan satu firman, melanggar yang lain. Melakukan satu firman, mengabaikan yang lain. Jadilah pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan yang berhikmat dan bijaksana, supaya engkau naik level dalam mengasihi Tuhan. Engkau mungkin dulu pelaku firman yang biasa, nyari terkenal manusia, gak diberkati, gak lanjut berbulan. Engkau dulu mungkin pelaku firman yang memandang muka, lihat suku, lihat ras, lihat kekayaan, lihat suka gak suka. Engkau mungkin dulu pelaku firman yang tidak berhikmat, tidak bijaksana. Hari ini mari kita bangkit begini, kita katakan nama Tuhan. Yakobus 2 ayat 12 dan 13 berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13,
sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Ingat ya, penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Namanya hukum itu ada perasaan nggak ada. Berlaku atas yang tidak berbelas kasihan. Lihat ini ayat terakhirnya. Tetapi dan Yakobus pasal 2 ayat 13, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, mereka tundukkan kepala. Musik nyanyikan sedikit aku di hatiku. Nanti boleh. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan bukan soal seberapa lama Anda sudah Kristen. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin kan, berbuah itu tidak bicara soal takdir nasib, tapi mau nggak engkau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman itu bukan masalah nasib. Pak, saya memang nasib saya lahir di keluarga yang tidak rohani, Pak, sehingga saya tidak bisa melakukan firman Tuhan, bukan pelaku firman. Saya tidak pernah lihat contoh orang tua saya, Pak. Dan hari ini putuskan, supaya saat Anda memutuskan rantai itu untuk keturunan keluarga juga putus demi nama Yesus. Karena engkau sudah memutuskan, hari ini aku mau jadi pelaku firman. Saudara, jangan jadi pelaku firman karena kepentingan dirimu atau kekenangan manusia. Jangan jadi pelaku firman yang memandang muka. Jangan jadi pelaku firman yang asal-asalan tanpa hikmat. Jangan jadi pelaku firman yang tidak bijaksana. Dan jangan pernah engkau menghilangkan satu ayat yang lain karena melakukan sebuah firman. Jadilah pelaku firman yang berkenan dan sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, uji hatimu sendiri. Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagi. Sekali lagi katakan dengan hatimu, lihat hatiku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan melihat yang menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebahagiaanmu yang tak pernah dirimu. Supaya firman-Mu ini menjadikan kami, mampukan kami seperti yang dikatakan dalam Mazmur 104 ayat 10 berkata, mampukan aku Tuhan melakukan kehendak-Mu, karena aku ini adalah hamba. Tuhan, kami tidak mau
menepuk dada kami dan berkata bisa jadi pelaku firman. Tapi hari ini kami mau memukul dada kami karena kami tahu kami jauh dari sempurna. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Yesus jelas berkata, di luar aku kamu tidak ada apa-apa. Bahkan Engkau tidak akan bisa jadi pelaku firman. Tapi kasih Tuhan, lakukan perintah Tuhan, supaya detik ini juga, tidak tunggu nanti, hari ini, detik ini dikatakan aku dan Bapak datang dan diam bersama-sama. Terima kasih Bapak. Aku tahu jika Engkau Yesus yang datang bersama Bapa, bersatu dengan Roh Kudus dalam hati kami. Tiga pribadi ini jika diam bersama-sama kami tahu kami akan mengalahkan dunia. Kami tahu kami akan lebih dari pemenang. Percaya Tuhan. Kami ajar kami, buat kami, mampukan kami, supaya kami bertahan dalam kasih sampai kesudahan. Kami mau lebih lagi jadi pelaku firman yang lebih baik, pelaku firman yang tidak mencari perkenanan manusia, tapi kesukaan Tuhan. Pelaku firman yang tidak memandang muka siapapun. Kami boleh jadi pelaku firman yang penuh hikmat dan bijaksana, tidak mengabaikan ayat-ayat lain, tidak melakukan ayat-ayat yang kami suka saja. Kami menjadi pelaku firman yang utuh dan seimbang, yang boleh kami tidak melakukan satu firman tapi melanggar firman yang lain. Ajar kami Tuhan untuk naik level, mengasihi Tuhan lebih lagi dengan menjadi pelaku firman yang lebih baik. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur Engkau singkapkan yang tersembunyi bagi orang-orang pandai, tapi Engkau menyingkapkan kepada kami orang-orang bodoh, orang-orang kecil, karena kasih karunia.